Cerminan dari namanya pemimpin bervisi, pemimpin yang memiliki pandangan yang jauh ke depan atau disebut dengan pemimpin yang visioner, yang artinya tidak hanya memikirkan kepentingan masa kini tapi juga masa yang akan datang. Ya kan, betul sekali kan. Ibaratnya visi itu kan adalah seperti sebuah payung yang menaungi kemanapun kita bepergian sesuai dengan apa yang ingin diarahkan. Nah, kita akan memang mendengarkan langsung dari seorang pemimpin yang visioner itu seperti apa sih tips-tips dan kita bisa membuat sebuah daerah yang tadinya mungkin tidak terjamah tapi akhirnya bisa lebih maju. Benar, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, dan juga bersama Renald Kasali, Guru Besar Manajemen UI. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, tadi kita sudah melihat Banyuwangi gitu ya, Pak Anas. Banyuwangi sekarang bagus banget. Pak Anas itu menjabat dari tahun 2010 dan nanti akan menjabat terus sampai 2015. Apa sih yang signifikan yang memang benar-benar sudah dilakukan oleh Pak Anas di sana? Ya, jadi gini, masalah ini kan banyak harus dipecahkan. Sementara ada time frame waktu yang harus kita lalui, maka yang kita ambil adalah kita perlu skala prioritas. Karena tidak mungkin kita mengerjakan banyak hal dan kemudian tercapai semua, sementara energi kita terbatas. Nah, maka Banyuwangi ini dulu kan daerah yang terisolasi dalam tanda kutip, karena di sebelah barat gunung, utara Taman Nasional, timur laut, dan di ujung Jawa Timur. Dan selama ini image Banyuwangi ya daerah santet, kurang baik, kira-kira gitu, kalau klenik dan lain-lain. Maka konektif itu menjadi prioritas pertama. Maka pertama menjadi target 100 hari pertama adalah 100 ya, adalah mengoperasikan Bandara Banyuwangi. Kemudian yang kedua, kemiskinan kami masih banyak. Karena orientasi dari banyak kegiatan ini harus terukur pertama, berapa besar kemiskinan itu bisa diturunkan. Yang kedua, income per kapita berapa naiknya buat rakyat. Karena pertumbuhan ekonomi sehebat apapun, kalau income per kapita rakyatnya tidak naik, berarti hanya dinikmati segelintir orang. Yang kedua, dalam skala makroekonomi kira-kira per bulan 3 bulan ini inflasinya berapa yang bisa dikendalikan. Nah, alhamdulillah year on year tahun ini data di BI dan di BPS, Banyuwangi menjadi kabupaten dengan inflasi terendah di Jawa Timur. Wow. Nah, kemudian tahun ini kita ini menjadi 5 kabupaten dengan inflasi terendah. Maka kami besok tanggal 4 akan digundang di rakor BCA misalnya. Begitu juga beberapa kegiatan yang termasuk angka kemiskinan. Nah, tentu perlu cara-cara cerdas yang digagas oleh banyak orang. Bagaimana dalam waktu yang pendek bisa menaikkan secara cepat dan bisa mengurangi pengangguran secara cepat. Ini menjadi bagian PR dari semua kepala daerah. Nggak salah, Nas. Kita mengundang Pak Anas, Nas. Ya kan? Sama-sama Nas, sama Nas. Karena udah mendapatkan banyak sekali penghargaan, ya kan? Penghargaan Bupati berprestasi dari Mendagri, kemudian mendapat juga Satya Rencana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 2014 ini, benar ya Pak Anas ya? Ya, jadi penghargaan itu hanya sebenarnya buat rakyat. Saya kebetulan bupatinya, jadi saya terima. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana pelibatan publik dan private partnership untuk terlibat di dalam proses pembangunan. Maksudnya tadi melibatkan ada partnership seperti apa? Gini, perencanaan pembangunan harus melibatkan banyak pihak, rakyat dan pemerintah dan pengusaha. Karena PDRB kita terbatas, sementara duit ini lebih banyak di swasta. Contoh PDRB Banyuwangi 37 triliun, APBD-nya 2,5 triliun. Berarti uang sebagian di masyarakat. Kalau ini tidak diajak, maka target pembangunan kita akan berat untuk tercapai. I see. Oke, melihat tadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anas gitu. Kalau dari Pak Renald melihat banyak sekali sekarang memang pemimpin-pemimpin muda gitu yang berpotensi yang membuat perubahan. Kenapa sih? Apa fenomenanya di balik bergeraknya benar-benar pemimpin muda yang mengembalikan apa ya rasa percaya masyarakat begitu? Ya, saya kira sekarang ini kan masyarakat menuntut adanya pemimpin yang dipilih langsung, yang mereka tahu kualitasnya. Nah, kalau didapat, kalau masyarakatnya cukup cerdas, mereka bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik. Nah, pemimpin yang terbaik itu saat ini memang adalah mereka yang menggunakan potensi masyarakat. Jadi bukan dirinya sendiri. Ya. Nah, fenomena ini kemudian juga didukung oleh adanya sosial media yang begitu kuat. Jadi mereka bisa saling menanyakan, siapa nih, bagaimana di Banyuwangi dapat Anas, ada engagement ya, gitu. di Bandung dapat Ridwan, ya, dan sebagainya. Ini menarik sekali karena Banyuwangi itu sangat terisolir. Saya tahu persis karena 30 tahun yang lalu, saya 20 tahun yang lalu barangkali untuk tidak mengatakan 30 tahun ya. Saya ke sana itu jauh sekali gitu ya. Dan ini dia terkurung oleh beberapa kota besar yang menjadi pilihan yang lain. Di sini ada Denpasar. Jadi kalau dulu kita masih bisa lewat Banyuwangi naik kereta api ya.
Dulu tuh begitu kalau mau ke Denpasar naik kereta api lewat Banyuwangi begitu ya. Belakangan kereta api ke Denpasar sudah terputus waktu itu ya. Di sini ada Surabaya. Jadi memang dia jauh sekali dari Surabaya itu jauh sekali. Padahal di Jakarta itu dekat dengan Anyer. Pertanyaannya Anyer kenapa sekarang tidak berkembang ya? Hanya menjadi transit, lalu lintas transit. Sedangkan di sini budayanya hidup. Nah, sosial media itu menimbulkan percakapan-percakapan satu. Yang kedua, tuntutan dari masyarakat melahirkan pemimpin yang punya integritas, yang kita bisa cek semuanya. Ya. Ujiannya berat karena sekarang transparan semuanya. Maka pemimpin harus mengedepankan transparansi. Kalau dia berhasil, ini akan menimbulkan kepercayaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana publik merasakan dari harapan-harapan yang bukti-buktinya. Tadi kita lihat di situ tadi di TV, di filmnya itu ada di daerah-daerah yang tadinya mati bisa hidup kembali. Masyarakat akan merasakan karena ada Perubahan. peningkatan kesejahteraan. Bandara dulu tidak berfungsi di sana, sekarang berfungsi. Jadi kita kalau ke sana nggak harus lewat kota lain lagi, bisa langsung. Bisa naik Garuda atau bisa naik Wings Air. Jadi pesawatnya sudah mulai rutin ke Iya, sana. rutin setiap hari. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bisa mengaplikasikan kreativitas ya untuk dalam membangun sebuah daerah. Kalau kita lihat tadi di Banyuwangi, memang potensi-potensi wisata ada. Tapi Pak Anas coba memasukkan unsur pariwisata ini memang menjadi highlight di Banyuwangi. Memang selain kalau tadi saya tahunya dulu adalah Ijen. Iya, Ijen. Kemudian tadi kita lihat ada satu pantai Merah. ya. Iya, Saya belum tahu pantai tuh namanya Pulau pantai Merah. apa. Pulau Merah. Ya, jadi begini, sebenarnya pariwisata ini hanya kami melihat bahwa ada kelas menengah baru yang tumbuh setiap tahun, itu luar biasa besar. Yang orang kelas menengah baru lebih dari 50 juta orang itu setiap akhir pekan nggak nanya besok makan apa, tapi dia akan bertanya besok berlibur Mau kemana? kemana. Nah, maka berdasarkan potensi daerah ini kami mendefinisikan Banyuwangi itu kan 45% hutan. Selama ini banyak bupati mengeluh karena terlalu banyak hutan, tidak bisa didevelop. Iya, iya. Padahal ini justru cadangan yang menguntungkan bagi rakyat. Ada oksigen yang banyak, sumber mata air dan lain. Nah, maka kami kemudian mendefinisikan keperluan daerah kami. Daerah kami adalah daerah pertanian dan menghasil hortikultura yang baik. Nah, maka kemudian kami definisikan, kami kembangkan ekoturism. Saya sering menyampaikan, kami tidak mungkin memfotokopi Surabaya, Malang, Bandung. Karena kalau begitu kita memfotokopi, tidak different dengan itu. Dan kami tidak memfotokopi Bali. Maka kami jual ekoturism. Nah, ekoturism inilah maka kemudian tadi ada International Tour de Ijen, menggabungkan sport and tourism, yang setiap lombaan itu sudah standar UCI itu 622 km. Di Tour de Singkara itu perlu 10 kabupaten, kami hanya 1 kabupaten, 622 kilo. Dan itu ada standar UCI, jalannya harus bagus. Maka setiap International Tour de Ijen ini desa-desa rebutan, karena jalannya pasti bagus. Oke, berarti memperbaiki infrastruktur. Ya, jadi sebenarnya pariwisata ini hanya umbrella, bagaimana mendorong yang lain supaya bergerak. Pertama, behavior rakyat harus berubah. Tidak mungkin melayani orang begini, tidak mungkin lagi. Maka dia harus senyum. Dulu tuh kan becak susah diajari senyum. Begitu ada benefit uang, dia sekarang kalau perlu senyum terus. Tapi pendekatannya semacam apa Pak gitu? Apakah harus turun untuk mengajak mereka untuk ini begini nih cara untuk melayani? Kuncinya atau memang gimana? saya pernah dapat ilmu dari Pak Renal Kasali karena saya pernah diajar beliau dulu. Bagaimana Jadi, ilmunya nih, Pak Anas? kuncinya bagaimana meyakinkan orang, dan itu perlu komunikasi. Nah, maka setiap ada problem kami tidak menghindari. Setiap ada problem masalah yang krusial, langsung misalnya tadi malam ada masalah ini beredar isu. Pagi ini saya langsung minta stasiun radio, kira-kira 7 radio itu online dengan kami. Rakyat boleh bertanya apapun. Karena kalau tidak ada distorsi, sehebat apapun program pemerintah, kalau dihindari ada masalah di lapangan, biasanya memunculkan masalah. Nah, maka kami langsung. Begitu juga dengan dewan dan stakeholder yang lain. Nah, tentu pariwisata ini ujungnya harus mensejahterakan rakyat. Karena tidak mungkin biar ada festival, oh ternyata income per kapita rakyat tidak naik, oh ternyata kemiskinan tidak turun, oh berarti kita gagal. Nah, maka kami setiap setahun sekali, minimum atau 2 kali, mengadakan survei publik Pak Renal, tingkat kepuasan rakyat dari kebijakan publik yang kami ambil. Nah, alhamdulillah sekarang ini di luar dugaan kami berkat dukungan rakyat yang banyak, kemiskinan kami itu dulu 2010 20,4%, sekarang tinggal 9,5%. Wow, berarti ini adalah salah Sangat satu dahsyat, sangat besar, sangat yang karena dukungan publik yang muncul.
dan salah satunya ekonomi kreatif tadi yang tumbuh. I see. Ini bangga banget ya kalau melihat ada pemimpin seperti ini. Mestinya nih diduplikasikan ke pemimpin-pemimpin daerah yang Bener. lainnya. Begitu memahami apa yang menjadi permasalahan, tapi tidak hanya tahu, tapi juga berusaha mencari solusinya. Iya, dan yang penting tadi itu adalah komunikasinya. Tapi saya penasaran, kalau menurut Pak Reynald, seperti apa sih komunikasi yang dibutuhkan untuk benar-benar ada ada hubungan batin gitu dengan masyarakat ke pemimpinnya, seperti didengar gitu dengan kekasihnya gitu misalnya. Wah, pertanyaannya. Ini kan komunikasinya 360 derajat. Ya, 360 derajat. Jadi kita seringkali belajar kepemimpinan itu kan hanya 90 derajat ke bawah, begitu ya, 90 derajat ke bawah. Padahal ini 360 derajat. Kita punya atasan, dia harus koordinasi dengan gubernur dan sebagainya ya. Kemudian juga ada ke bawah dengan rakyatnya dan sebagainya. Ke kiri ke kanan dengan muspida tentunya ya. Jadi ini 360 derajat, dia tidak bisa sendirian. Nah, komunikasinya kan lain-lain. Kalau ke bawah itu bagaimana kita menaruh hati kita agar mereka mencintai kita. Kalau orang sudah mencintai, dia akan melakukan apa yang kita pikirkan. Nah, tanpa kita perintah lagi. Hanya tinggal bagaimana kita memberikan arah yang jelas. Seringkali pemimpin itu tidak memberikan arah yang jelas. Visinya nggak clear. Nggak visioner tadi Nggak itu ya. visioner. Ya. Terlalu banyak yang dia inginkan. Kemudian terlalu banyak constraint yang disampaikan. Bukan opportunity. Kalau seorang yang berjiwa entrepreneur seperti Pak Anas ini, dia melihat setiap masalah itu peluang begitu. Ya, ketika seorang ada perempuan bibirnya dia begini-begini, itu kan tandanya dia Butuh lip gloss ya? perlu lip gloss. Iya. Kalau saya tahu Pak, karena saya laki-laki, saya memperhatikan wanita yang butuh perhatian dari laki-laki. Itu kan diciptakan karena melihat masalah kan. Iya, Tapi iya. pemimpin yang sebaliknya itu masalah. Padahal masalah itu peluang. Jeli begitu kan? ya, itu Nah, betul jadi ya. ke bawah itu jangan masalah mulu. Tapi berikan mereka sesuatu yang mereka bisa lakukan, diinspirasikan. Ke atas itu adalah kita jaga, jangan sampai mereka mengganggu kita, jangan sampai mereka melihat kita sebagai ancaman. Gitu ya. Nah, ke kanan juga tentu saja kita harus membuat mereka menjadi kolega kita yang sifatnya adalah mendukung kita semuanya. Nah, ini alignment ini yang tidak banyak dimiliki oleh para pemimpin. Nah, sedikit lagi juga mungkin ini kan 2015 akan banyak pemilihan lagi nih kepala daerah di mana termasuk juga mungkin di Banyuwangi ya. Dan saya doakan semoga memang yang terbaik lah selalu yang terpilih di Banyuwangi. Mungkin ada tips lagi dari Pak Reynald bagaimana bagi masyarakat di sini sebelum akhirnya memutuskan pilihannya untuk memilih seorang pemimpin. Yang pertama-tama masyarakat harus nilai itu adalah pada hasil kerjanya. Hasil kerjanya. Apakah mereka menunjukkan progres atau tidak? Satu. Yang kedua adalah apakah orang ini bisa benar-benar kita percaya? Ya, Amanah ya. Percaya ya amanah ya. Percaya ini kan kita bisa lihat dari banyak hal begitu ya. Apakah dia menaruh perhatian lebih banyak pada rakyatnya atau pada keluarganya? Ya. Sebab ada pemimpin yang apa-apa yang didahulukan keluarganya. Ya. Pada saat dia dapat jatah sesuatu, keluarganya yang didahulukan. Bawa rombongan keluarganya kemana-mana. Ya. Asetnya adalah aset keluarganya. Jabatan-jabatan diisi oleh keluarga besarnya dan sebagainya. Nah, ini bukan pemimpin yang memperhatikan rakyat. Pemimpin yang memperhatikan rakyat adalah yang benar-benar menjaga bahwa ini hak rakyat dijaga, dilindungi, ada hasilnya, dan ada integritasnya dibangun, aparatnya dibangun dengan pelayanan. Oke. Ya, kalau aparat, sekarang kan namanya istilahnya servant leadership. Servant, Pemimpin yang melayani. Lebih baik saya marahin, ngomelin anak buah saya daripada saya marahin customer. Yaitu masyarakat kita. Itu poinnya. I see. Benar-benar melayani rakyat itu adalah salah satu yang menjadi ciri khas pemimpin yang baik. Tapi kalau dari masyarakat sebenarnya pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Kita sudah melihat ya, ada beberapa pendapat ya. Yes, sudah ada beberapa pendapat yang masuk ke akun Twitter kami Pak di @ims_net. Kita lihat sama-sama tentang pemimpin idaman. Nah, ini ada di belakang Bapak. Pemimpin yang dikagumi karena punya hati untuk merasakan kebutuhan dan keresahan rakyatnya. Jelas. Yang kedua ada lagi dari Vandu DC yang bisa konsisten dengan janji-janjinya dan cerdas dalam mengambil keputusan tanpa harus membebani rakyat. Wah, memang gak gampang ya. Kadang memang ada pro kontra. Tapi berikutnya ini apa nih? Yang pasti pemimpin yang sederhana, tegas, berani
mengambil langkah konkret, wah tadi kata Pak Reynold ya, dan benar-benar bisa mengayomi wong cilik. Wah, cakep sekali. Nah, yang menarik nih salah satunya ya kalau menurut saya sebagai rakyat adalah transparansi begitu. Untuk tahu kalau pemimpinnya itu benar-benar anti korupsi. Kalau dari Pak Anas seperti apa sih meyakinkan rakyat kalau ini adalah pemerintahan yang bersih? Ya, jadi memang sekarang ini era transparansi ini luar biasa. Maka di Banyuwangi sekarang kita kembangkan WiFi. Dan di Banyuwangi sudah dipasang lebih dari 1.500 WiFi titik, mulai di ruang-ruang publik, kantor dan lain-lain. Free, Pak? Di menit-menit pertama free, kemudian setelah itu bisa diakses. Tapi ini sudah dibersihkan dari pornografi. Oleh karena itu kemarin Banyuwangi ditetapkan sebagai Kabupaten Digital Society oleh PT Telkom melihat pengguna satuan sambungan dan penyebaran WiFi. Jadi kami boleh terpencil dari kota besar, tapi anak-anak kami sudah terkoneksi dengan dunia global. Dan aman tentunya tadi ya. Dan oleh karena itu maka Banyuwangi dapat CSR 10 miliar dari Telkom. Sekarang rencana pemasangan fiber optik dan lain-lain. Dan dalam rangka menghadapi tantangan ke depan yang ini mau tidak mau pasti terjadi, LR telekomunikasi, maka kita sedang mengarah ke pita lebar namanya broadband. Dan yang menarik Pak Rizal, alhamdulillah tahun ini ada Impres nomor 16, Banyuwangi termasuk 6 kabupaten di Indonesia menjadi pilot project pembangunan broadband nasional. Dan ini tentu menjadi tantangan kami ke depan. Nah, apa ujungnya? Ini adalah transparansi lewat IT. Baru saja kemarin yang sekarang jadi berita di media, kami kumpulkan semua bendahara desa dan sekretaris desa, kita melaunching apa yang disebut dengan village budgeting. Apa tuh maksudnya? Sehingga dengan begitu anggaran di desa terkoneksi dengan kabupaten. Dan kemudian ada namanya monitoring system untuk memonitor seluruh bantuan sosial yang ada di desa. Karena setelah kita hitung kemarin dengan Kepala BPM, per tahun membutuhkan 12.000 kunjungan untuk ngecek bantuan-bantuan sosial. Dan itu tidak mungkin secara fisik. Maka kemudian kita dengan sistem monitoring ini, salah satunya adalah saya menerbitkan perbuk pendelegasian kewenangan saya kepada camat. Dan dari situ dengan Google Map berbayar, bangunan yang nol bisa dicek dengan Google Map apakah sudah dimulai atau tidak. Sehingga kita tidak harus berkunjung. Keren Pak, sukses deh pokoknya nih Pak buat Banyuwangi nih, sampai nggak sabar saya pengen mampir nih. Weekend ya Pak ya, mampir ya Pak ke Banyuwangi ya harus Pak. main ke sana. Harus kemana sih Pak kalau misalnya satu aja tempat yang menurut Pak Anas harus dikunjungi kalau Banyuwangi? Ijen dan Pulau Merah. Ijen dan Pulau Kemudian Merah. ada Jilen, itu tapi berserver internasional di sana. Tapi tanggal 29 ada Banyuwangi Gandrung Sewu. Itu ada ribuan penari gandrung di pinggir pantai. Tanggal 29 dan tanggal 6 Desember ada Jazz Beat Festival. Wah, saya tahu Pak Reynold ini hobi juga dengan jazz. Nanti kita berangkat ke sana ya Pak. Sama-sama gitu. Pak Reynold dan juga Pak Anas, terima kasih sayang sekali. Memang waktu kita sangat terbatas. Terima kasih juga Pak Reynold, ilmunya yang 360 derajat tadi. Bisa diaplikasikan ilmu baru ya. Ini salah satu mahasiswa kami yang hebat. Hebat. Dan memang terbukti berhasil ya. Itulah Nas, kita juga banyak belajar hari ini di sini dari pemimpin-pemimpin bahwa nanti kan kita ke depan ini akan menggunakan hak pilih kita baik di 2015 maupun ke depannya supaya kita jadinya tidak terjebak pada euforia politik, karena kita memang nanti akan memilih yang namanya pemimpin, bukan sekedar penguasa. No. Betul sekali. Ini tapi juga memberikan pelajaran bagi Adrian untuk one day kalau misalnya mau memimpin suatu daerah Running bisa nanti ya. Oh iya pastinya. Oke.